Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fi dinillahi bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bisunnatihi wahtada bihadyihi ila yaumin la raiba fih. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Usi nafsi bitaqwallah. Usi nafsi bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada diri pribadi dan jamaah sekalian agar senantiasa menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan berusaha menjauhkan diri dari segala larangan-larangannya. Dan juga saya nasihati pribadi dan kalian semua agar senantiasa dan berusaha untuk berittiba' dan beriltizam dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Di antara akhlak mulia yang sangat dianjurkan oleh Islam adalah kejujuran. Jujur artinya menyampaikan sesuatu sesuai dengan realita dan kenyataan tanpa adanya penambahan dan pengurangan. Lawan katanya adalah sifat dusta. Keutamaan sifat jujur. Jujur merupakan puncak akhlak yang mulia dan tidaklah seseorang berhias dengannya kecuali dia akan beruntung di dunia dan di akhirat. Sifat unggul ini merupakan jalan yang dititi oleh orang-orang saleh dari kalangan para nabi dan rasul. Allah berfirman yang artinya, ceritakanlah wahai Muhammad kisah Ibrahim dalam Al-Quran, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan dan juga seorang nabi. Quran surat Maryam ayat 41. Sifat ini juga merupakan sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat menonjol sehingga beliau dikenal dengan julukan Al-Amin yang dipercaya. Dan bertambah lagi kemuliaannya ketika Allah Subhanahu wa taala juga menyifati dirinya dengan sifat ini. Allah taala berfirman,
yang artinya, dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Quran surat An-Nisa ayat 87. Di antara keutamaan lain dari sifat ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar, bersama orang-orang yang jujur. Quran surat At-Taubah ayat 119. Sifat jujur juga menuntun kepada perbuatan baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakunu siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba indallahi kadzaban." Sesungguhnya sifat jujur akan menuntun kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun ke surga. Sungguh seseorang akan berusaha untuk bersifat jujur sampai menjadi orang yang sangat jujur. Sifat dusta akan menuntun kepada perbuatan keji, dan perbuatan keji akan menuntun seseorang ke neraka. Dan seseorang akan berusaha untuk berdusta sampai menjadi pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat jujur dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Hadis di atas memuat jaminan surga bagi orang jujur. Senada dengan hadis ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqa wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluquhu." Yang artinya, aku menjamin rumah di dalam surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun dalam keadaan benar, dan menjamin rumah di tengah surga bagi orang yang meninggalkan sifat dusta meskipun dalam keadaan bergurau, dan menjamin rumah di surga yang tertinggi bagi orang yang memperbaiki akhlaknya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Hasan. Dan hadis ini hasan. Sifat jujur membawa kepada keberuntungan. Abdullah bin Abbas mengatakan, arba'un man kunna fihi faqad rabiha as-sidqu wal haya'u wa husnul khuluqi wasyukru. 4 sifat bila berkumpul pada diri seseorang maka akan beruntung. Yang pertama adalah sifat jujur. Yang kedua sifat malu. Yang ketiga berhias dengan akhlak yang mulia. Dan yang keempat adalah sifat syukur. Lalu bagaimanakah cara memperoleh sifat jujur? Yang pertama adalah melatih diri untuk bersifat jujur. Cara ini merupakan cara yang ampuh untuk menanamkan sifat jujur dalam diri kita. Sebagaimana ilmu tidak bisa diperoleh kecuali dengan belajar, maka kejujuran tidak akan didapatkan kecuali dengan membiasakan diri dengan sifat ini. Hal ini diisyaratkan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma yazalur rajulu yasduqu wa yataharras sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan." Sesungguhnya seseorang akan senantiasa bersikap jujur dan berusaha untuk jujur sampai ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, bergaul dengan orang-orang jujur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadakum man yukhalil." Seseorang itu berada di atas agama sahabatnya. Hendaknya kalian memeriksa orang yang akan dijadikan sahabat. Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Peran lingkungan sangat besar dalam membentuk pribadi seseorang. Betapa banyak suatu adat, kebudayaan, keyakinan, dan agama
yang menular dalam masyarakat tertentu hanya disebabkan oleh faktor pergaulan dan interaksi. Oleh karena itu, pergaulan kita dengan orang-orang yang dikenal kejujurannya akan mencambuk kita untuk memiliki sifat jujur. Yang ketiga, berdoa kepada Allah. Tidak layak bagi seorang muslim untuk meremehkan keampuhan doa, karena doa merupakan mukjizat para nabi dan senjata bagi orang-orang yang beriman. Doa adalah sarana yang dapat mewujudkan hal-hal mustahil dan menghadirkan cita-cita menjadi nyata. Oleh karenanya, seluruh para nabi dibekali doa yang mustajab. Rasulullah SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Sesungguhnya setiap nabi memiliki doa mustajab yang dipanjatkan, dan aku ingin menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku di hari kiamat nanti. Hendaknya setiap diri kita mengingat bahwa hati manusia berada di tangan Allah, dan Allah mampu membolak-balikan hati. Oleh karena itu kita memohon kepadanya untuk menjadikan hati ini cenderung dan cinta kepada kebaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik wa ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma aslih wulata umurina. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-mustad'afina fi kulli makan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.